Sepanjang tahun 2025, kami tidak berjalan sendiri. Di setiap langkah, di setiap musim, Tuhan setia menyertai kami. Ada hari-hari penuh sukacita, dan ada saat-saat yang menguji iman. Namun, kasih Tuhan tetap nyata, menopang kami dari awal hingga akhir. Tahun 2025 kami jalani sebagai tahun kebahagiaan, tahun keberuntungan, dan tahun berkat dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, melainkan karena tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Kini, di penghujung tahun 2025, kami bersyukur atas setiap penyertaannya, atas setiap langkah yang Ia pimpin, atas setiap rencana yang Ia genapi. Dengan iman dan pengharapan yang baru, kami melangkah menuju tahun 2026, tahun kasih Tuhan, tahun kehadirannya, dan tahun perkenanannya. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Katakan luar biasa, amin. Mari saudara, sebelum kita awal ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau datang pada Tuhan. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau rasakan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Yes Tuhan, sungguh mengucap syukur Tuhan atas pagi yang bisa kami rasakan Tuhan dalam hidup kami pada hari ini. Kalau pada hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami bersama-sama, kami bersatu hati Tuhan, mau datang ke hadirat-Mu untuk menyembah Engkau, Raja segala raja yang kami tahu Tuhan, bahwa hanya Engkau yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Urapi setiap kami Tuhan, lawat setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau penuhi Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang hadirat-Mu dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan sepenuhnya Tuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari kita pujikan, kami datang Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bersama-sama kita memujikan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Oh Tuhan, bersama-sama sekali lagi saudara kita memujikan. Bapakku datang Dan ku mau berseru, nyatakan ku Sehingga Kau yang nyatakan, berkuasa Tuhan. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bersama-sama saudara angkat tanganmu dan katakan, oh Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah katakan, Kau kuatkanku, Kau kuatkan. Yes, kami mau bertahan dalam kasih-Mu Aku Tuhan. bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan, oh Immanuel, 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 Engkau beserta. Sekali lagi nyatakan, oh Immanuel, oh Immanuel, Immanuel. Engkau Allah Sekali lagi angkat tangan saudara dan katakan, oh Immanuel, Yes Tuhan, Kau harapan kami. Yes Tuhan, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan setia Tuhan. kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Aku harapanku bertahan, Tuhan. Kau harapan Dalam kesesakanku Kau harapan. dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Lebih lagi pagi hari ini kita mau lebih lagi sembah Tuhan saudara. Sama-sama kita mau nyatakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya dengan kerinduan Kau, penuh saudara nyatakan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. kami takkan goyah Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah,
Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau Sekali lagi nyatakan tetap kami sembah Kau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus, Hanya Kau Tuhan hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di hidupku. Dengan hati yang percaya kami mau nyatakan Tuhan, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap nyatakan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Tuhan, beri suara kemuliaan buat Tuhan Yesus pada pagi hari ini saudara. Sebab Dia baik dalam hidup kita dan hidup kami. Oh Tuhan, kami sembahmu. Oh pujakan dengan pujianmu Tuhan. Sebab Kau yang setia Tuhan, kami berikan segalanya dalam hidupku. Kami menyembah Kau Allah, Kau Raja yang besar, Kau Raja yang besar. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sebab Kau ada bagiku Tuhan. Haleluya, kami sembahmu Tuhan, kami sembahmu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, Raja segala raja Tuhan, yang maha tinggi, Raja segala raja yang tak akan ada yang tergantikan Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Allah di dalam hidup kami. Sebab hanya Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas kami Tuhan. Di surga dan di bumi hanya Engkau yang disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Kami serahkan segala yang ada dalam hidup kami Tuhan ke hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan Kau yang atur penuh Tuhan hidup kami hari demi hari Tuhan. Bahkan hingga saat ini Tuhan, kami masih bisa rasakan kasih-Mu Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Sungguh kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas pagi ini Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, kami mau lebih lagi berseru Tuhan akan Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan untuk Engkau lawat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita serukan amin. Shalom saudara. Sama-sama sekali lagi shalom. Shalom. Bisa ajak kanan kirinya untuk bersalaman, katakan Tuhan Yesus hebat. Amin saudara. Pagi hari ini kita
Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Kita mau nyatakan bahwa kasih-Nya setia untuk setiap kita, saudara. Kau baik Tuhan. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan, saudara. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Sama-sama nyatakan. Kaulah sukacitaku. Oh, Tuhan baik Yes, amin. dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Sama-sama nyatakan. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang Sama-sama nyatakan, saudara. Nyatalah Sebab Tuhanlah perbuatanmu, sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Angkat tanganmu dan katakan haleluya. Yes, amin. Bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan. Ku angkat suaraku, puji Kamu sembah Engkau, Ku Tuhan. bernyanyi bagimu. Amin, Yesus. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Pagi ini kita mau terus serukan bahwa Tuhan Yesus baik, amin, saudara. Sebab kasih-Nya takkan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sama-sama nyatakan, Yesus ajaib, katakan Tuhan ajaib, saudara, amin. Rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi nyatakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi
habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sekali lagi kita menyatakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Setiap jemaat Tuhan yang percaya, katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi mau nyatakan saudara, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, sebab Kau baik Tuhan, dan kami percaya ada mujizat Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, bersorak kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Selamat duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Mari sama-sama kita mau masih rasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab kami bisa terima Tuhan kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Tahukah aku, kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat terus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau layakkanku Tuhan, terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat mengungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih oh Tuhan. Sebagai layak lagi untuk terima keselamatan dari-Mu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, oh terima kasih. Sungguh Kau baik, sungguh Kau baik Tuhan. Dan mulia, dan dahsyat Kau Tuhan. Berterima kasih, Oh Tuhan, berterima kasih ya Tuhan. berkat yang ku terima, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami memutuskan untuk selalu berjalan Tuhan menuju ke arah-Mu, di sana Engkau tuntun kami menjadi seperti yang Kau ingini Bapa. Kau sungguh mulia, Kau sungguh ajaib. Kau tahu jalan-jalan hidup kami di masa mendatang. Bahkan dunia akan semakin terpuruk, tapi Kau angkat kami dan tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan dari hati kami terus mengalir urapan yang baru, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Setikiri. Pagi hari ini Tuhan, biarlah urapan yang baru hadir dalam kehidupan kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu sanggup untuk memberikan semua apa yang daripada-Mu Tuhan. Ajari hati kami semua untuk mampu merendah ya Tuhan. Biarlah Roh wahyu, hikmat dan pengertian dalam kehidupan kami. Ajari hamba-Mu berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan pagi hari ini
Kami membawa semua jemaat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Untuk suatu hari nanti kita akan tahu bahwa kita menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Pagi hari ini biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Bapa. Yang membutuhkan mujizat urapan-Mu, turun Tuhan, tangan-Mu terulur buat kami semua membutuhkan mujizat. Biarlah kelepasan dan kelegaan semua datang daripada jiwa-jiwa yang terbelenggu dan terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang mau percaya, yang mau dibawa Tuhan menuju pada terus dalam jalannya, dalam hadapannya, yang mau dicintai, diberkati, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Izinkan saya mendetilkan apa yang saya sharingkan saat ibadah hari ulang tahun, saudara. Sebelum saya masuk ke sana, ada beberapa hal yang saya diingatkan kemarin, dan ada beberapa hal ini yang membuat Anda dan saya akan paham bahwa berjalan terus pada kehendak Tuhan itu di hadapannya kita akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Walaupun kita merasa diri kita tidak berharga, diri kita penuh dengan kegagalan, penuh dengan hal-hal yang menurut Anda, kenapa ya aku kok banyak pergumulan, nah itu Anda akan belajar. Mari kita lihat di Ulangan 28 ayat 23, saudara. Dikatakan Ulangan 28-23, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Ucapan ini yang saya sharingkan beberapa saat lalu hanya sekejap, tapi tadi malam diingatkan betapa besar langkah yang kita lakukan kepada Tuhan kalau Anda merasa kenapa pergumulan ini sangat berat. Padahal beberapa dari kita, bukan cuma beberapa, banyak dari Anda itu mengalami banyak terobosan. Tapi kenapa ada beberapa yang mengalami berat? Seakan-akan doa mau ke atas nggak bisa lah, gimana bisa? Oh, langitnya tembaga, saudara. Anda mau diberikan bibit yang subur nggak bisa ditanami, wong tanahnya di bawah itu besi semua. Kalau kita lihat konteks dari Ulangan 28-23 ini adalah bagian dari peringatan Tuhan kepada Israel. Kalau mereka nggak taat, hujan akan berhenti dan tanah tidak menghasilkan. Artinya Tuhan ingin kita tuh taat. Yang setuju katakan yes. Jadi bukan karena Tuhan tuh marah sama kita, bukan, tapi Tuhan memperingatkan, saudara. Kalau kita lihat lagi di Imamat 26 ayat 19, ada beberapa ayat yang saya tulis, wah ini kok sebuah peringatan yang bagi saya ini nggak main-main, terutama kita masuk dalam tahun kasihnya Tuhan, tahun hadirnya dan juga tahun perkenanannya. Kalau di awal kita detilkan, ini kalau Anda tidak taati ya itu resiko di tangan Anda dan saya, saudara. Dikatakan Imamat 26 ayat 19, baca yang keras, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan. Kekuasaan yang mana sih yang dibanggakan di dunia, kan nggak ada, saudara. Dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Konteks ini adalah teguran Tuhan atas kesombongan, saudara, atas pemberontakan umat. Berkat alami ditarik sebagai bentuk disiplin ilahi. Karena umatnya sombong, umatnya berontak, berkat yang harusnya umatnya nggak ngapa-ngapain tuh ditarik balik, saudara. Itulah kenapa saya dorong Anda untuk hari Selasa nanti kita komsel bersama secara onsite. Onsite itu datang ke sini, kita akan sharing dengan tema berjalan tanpa membuktikan apapun. Karena kalau kita berjalan dengan minta pembuktian diri kita, Anda akan masuk dalam area kesombongan. Anda akan membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Maka kita nanti hari Selasa jam 6:30, betul ya, 6:30 ya. Kita akan ketemu di komsel bersama onsite dengan tema berjalan tanpa membuktikan apapun. Dan saya percaya saya akan detilkan apa yang menjadi sharing kita di ulang tahun kemarin. Minggu depan hari Minggu 2 kali ibadah saya melayani Anda. Lalu pengumuman tambahan nanti hari Jumat ini tidak keharusan. Cuman kalau Anda pengen hadir Natal sekota silahkan, judulnya kehadirannya menjamin sukacita dan damai sejahtera. Cuman Anda nggak bisa datang langsung, Anda harus mendapatkan undangannya. Undangan ada di sekretariat, saudara. Tempatnya di Holy Stadium. Nanti yang khotbah Bapak Pendeta Lukas Budiana. Dan di sana ada penyembah-penyembah seperti Pastor Frankie Kuncoro, Pastor Yusak Sujarwo, Maria Priscilla, dan segala macamnya dari tim pelayanan semuanya, saudara. Nah,
Hari ini kalau saya ditanya apakah ada ayat yang lain yang Bapak dapatkan peneguhan lagi tentang langit tembaga? Oh, ada, kemarin saya sudah siapkan saudara. Ayub 37 ayat 18 dikatakan, dapatkah engkau menempa cakrawala bersama dia? Keras seperti cermin tuangan. Ini Ayub saudara. Konteksnya itu adalah gambaran kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Bukan hukuman langsung, tapi langit digambarkan keras dan tertutup, saudara. Bahkan kalau tema yang sejenis yang sama dengan langit tembaga dan tanah besi, saudara, di Yeremia 14, kalau Anda baca di ayat 1-4, tapi nggak usah saya baca semua, ya intinya berbicara tentang kekeringan besar akibat dosa umat, saudara. Jadi dosa itu menyebabkan kita kekeringan. Jadi jangan bangga dengan diterus-teruskan. Akhirnya, loh aku ora apa-apa toh, ngelayani kan ya ora apa-apa, ya nyatanya ya ora apa-apa. Kalau selalu jawabannya ora apa-apa, Anda perhatikan baik-baik. Hari ini Anda harus belajar, ini tahun yang penuh dengan kasihnya Tuhan. Tuhan yang mengasihi itu bukan anak, oh enggak apa-apa nak, melaku terus salah enggak apa-apa ya, aku mengasihimu, bukan kayak gitu saudara. Kalau mengasihi itu kalau Anda tahu anaknya tuh jalan masuk ke jurang, Anda akan berupaya keras untuk megang tangannya dan digeret. Walaupun anaknya pokoknya aku mau main bungee jumping. Padahal kita tahu bungee jumping itu kalau badan saya tempo hari beratnya 130 lebih itu ya, belum tentu karetnya talinya kuat natai saya walaupun saya tuh terjunnya diomongi aman. Loh, belum tentu saudara. Lawang treadmill aja yang beratnya di atas 110 aja harganya mahal kok. Saya sengaja dibelikan istri saya treadmill itu yang pada saat saya beratnya di bawah 100. Baru treadmillnya keluar tuh ngirit banyak saudara. Lah sama, kalau Anda melihat anaknya gurung wayahe, ya ora bakal saudara. Itulah kenapa makna langit tembaga itu sederhana. Langit tembaga itu artinya doa yang terasa tidak tembus. Mantul balik. Lah wong logam yang sangat kuat namanya tembaga ditembusnya nggak bisa. Artinya langit tembaga itu nggak ada hujan, gagal panen, berkat yang tertahan itu langit tembaga. Tanda bahwa Anda dapat disiplin Tuhan. Apa yang dulu pernah dihukum sama gurunya, suruh pulang nulis 100 kali kata-kata saya tidak boleh nyontek, angkat tangan. Loh, aku angkat tangan saudara. Ada? Saya harus membuat PR 100 kali, angkat tangan mana aku? Pokoknya apapun dulu nulis. Ya karena Tuhan tahu kita itu dipanggil untuk disiplinkan, bukan dibenci. Ngomong kiri kanannya, bukan dibenci nak, bukan dibenci sayang, bukan dibenci bro, tapi kita diajari disiplin. Yang mau katakan yes. Langit tembaga itu panggilan untuk bertobat, kembali taat, jangan diterus-teruskan saudara. Bukan berarti Tuhan itu tidak jawab doa Anda karena begitu jauh, bukan, tapi Tuhan mendidik kita saudara. Itulah kenapa kalau Anda lihat loh Pak, itu kan tadi perjanjian lama semua, loh perjanjian baru juga sama. Kalau Anda lihat di Matius 27 ayat 51, tirai itu terbelah dua. Artinya dalam perjanjian baru akses kepada Allah dibuka lagi setelah anaknya itu yang tunggal hadir ke dunia, disalibkan dan dibangkitkan. Saudara. Itu akses kepada Allah dibuka kembali. Itulah kenapa nggak ada lagi langit tembaga yang mau katakan yes. Oh sithik tok saudara gelem kepengin tembaga terus ya ora apa-apa wis saudara. Nek perlu tembaga tak cor maneh ndak apa-apa saudara. Nggak ada lagi langit tembaga yang paham katakan yes. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita saudara. Tapi ndak ada langit tembaga bagi siapa saudara? Bagi orang yang hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam iman, disiplin Tuhan tetap ada, tapi kasih karunia Tuhan selalu lebih besar. Amin, saudara. Mana ada, wis rasa keimangan, kuwi rasa jengkel ke nakal, itu kan cuma di mulutnya orang tua. Ada kan?
Orang tua kalau marah kan ngono, gak usah dipikir. Wis lepune kaya ngono, nakal pisan. Jar-jar kae wae. Saya masih ingat Bu Minarni dulu kalau didik Brandonnya masih ingat. Mama dulu tuh ya, kalau didik aku ya, mobilnya dipinggirkan, aku suruh keluar. Lah kamu nakal loh, ngene. Saya masih ingat, saudara, masih ingat banget. Anda tahu nggak yang terjadi? Oh, yang nyetir itu saya. Minggirkan, suruh keluar jenaknya. Ya saya tetap santai aja tuh ya. Ayo sana keluar. Tangannya Brandon digeret-geret, mobilnya melaku terus, tak melakoni terus. Artinya apa? Ya artinya nggak ada orang tua yang membuang arahnya, tuh nggak ada, saudara. Sama dengan Tuhan kita, sayang, tapi nek wis kebacut, sudah keterlaluan dan tuh membuat hidup Anda susah, ya pasti akan diajar, saudara. Itulah kenapa kesimpulan singkat dari langit tembaga. Langit tembaga itu simbol kondisi rohani, simbol kondisi sosial yang sering terjadi kekeringan akibat ketidaktaatan, saudara. Tapi Tuhan tuh selalu menyediakan jalan pemulihan ketika umatnya balik sama Dia. Itulah kenapa ketika Anda merasa di awal tahun ini belum terlambat, masih minggu ketiga, ketika Anda merasa langit itu terasa tertutup, seperti Ulangan 28 ayat 23, langit di atas, yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Renungkan baik-baik dalam kita berjalan di minggu ketiga bulan Januari 2026. Ada masa dalam hidup ketika doa merasa berat, usaha seperti mentok, gak ada jalan, berkat seolah ada yang nahan. Alkitab menggambarkan keadaan dengan istilah langit tembaga. Bukan karena Tuhan tidak mampu memberkati, bukan. Tapi karena relasi dengan Tuhan Anda sedang terganggu, saudara. Langit tembaga bukan hukuman tanpa harapan, tapi tanda peringatan karena Dia mengasihi kita, yang paham dan sadar dirinya dikasihi Tuhan, angkat tangan yang tinggi. Amin, amin. Yang tidak sadar dirinya dikasihi Tuhan, angkat tangan yang lebih tinggi lagi, nek perlu ngadeg. Maka langit langsung mengeluarkan guntur dan menyambar Anda. Ora mungkin, ora udan ya. Saudara, Tuhan itu tidak mencari kesempurnaan. Tuhan mencari kerendahan hati, saudara. Itulah kenapa ketika umatnya bertobat, Tuhan sanggup mengubah langit tembaga menjadi langit terbuka yang mau katakan yes. Mari kita lihat, kalau hari ini saya disuruh ngasih tema adalah tema lanjutan dari hari ulang tahun kita. Saya beri tema di hadapannya kita menjadi, saudara. Mari kita baca 1 Samuel pasal pertama ayat 5 sampai 8. 1 Samuel pasal pertama ayat 5 sampai 8. Baca yang keras, 2, 3. Tetapi yang ketujuh, demikianlah coba Anda perhatikan, kalau Tuhan sayang kepada Anda, kenapa dibiarkan tahun ke tahun? Jarine sayang, I love you. Ala banjir ngono wae alasane. Nanti daripada aku sakit lagi ya, aku rodok gorok-gorokane. Itu kan pacar kita, saudara, ya kan? Sorak kanggo lah, saudara. Orang sama, itu hal yang sepele yang Anda lihat. Jarine belalah dadaku. Orang lagi kalau ngerayu kan belalah dadaku. Nek saya jadi Anda, untungnya saya laki. Coba saya dulu wanita. Belalah dadaku. Anda kan tahu kalau laki aja kayak gini gantengnya, apalagi kalau cewek ya. GR Pak. Itu kalau saya tak jogo ke kampak, ya wis tak belah to. Wani ora, kayak gitu kan? Ndak berani pasti. Lautan akan kuseberangi. Lautan bisa berenang enggak? Coba tanya, bisa berenang enggak?
Belum tentu, saudara. Lah, sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan selalu ngomong mengasihimu, kasih yang menumbuhkan, pertanyaannya sekarang kenapa ayat 7 ini ditulis, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, pertanyaan saya, pergi ke rumah Tuhan sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Ingat baik-baik, bukan sekali loh, saudara. Berkali-kali, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Suaminya Elkana, suaminya berkata kepadanya, apa saudara? Hana, mengapa? Terus? 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini ngalami langit tembaga gak saudara kira-kira? Lu ngalami bertahun-tahun. Terus kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Ayat 17. Kita lompat ayat 17. Pergilah dengan selamat. Apa yang kau minta daripadanya? Ayat 18. Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, ada kalanya Tuhan menutup pintu bukan karena dia akan membuka pintu yang lain. Seorang motivator kan selalu gitu, kalau Tuhan tutup pintu pasti akan dibukakan jendela, lubang tikus pun dibukakan. Ya memang. Tapi hari ini saya ingin ngomong kepada Anda, ada kalanya Tuhan terus dan nutup pintu bukan karena mau buka pintu yang lain. Ditutup kabeh tetepan. Supaya apa? Supaya Anda pergi mendapatkan kunci dan membukanya. Itu jawabannya. Tuh, berarti tidak ada solusi lain, Pak. Ya memang Anda harus minta kuncinya. Ditutup kabeh kok. Kalau Anda menghadapi pintu-pintu tertutup, langit tembaga, tanah besi, dan Tuhan tidak mengizinkan sesuatu yang lain, tutupi kabeh. Ya Anda harus mencari kuncinya. Anda menghadapi pintu-pintu tertutup itu Anda bisa menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesulitan yang belum terpecahkan, masalah yang bertubi-tubi numpuk-numpuk terus. Tuhan menghendaki Anda ngambil kuncinya dan membuka pintu-pintu yang tertutup itu. Sak grendel gede, bukai ceklek, beres masalahnya, ceklek, beres. Ya, memang butuh kunci masalahnya. Banyak keluarga kan gini, aku ki sebetulnya ki buntune nang ndi aku ngerti. Enggak ada solusi lain. Kalau aku melakukan sana, aku malah nambah utang. Aku melakukan sana, geger ambek keluarga. Aku melakukan kene, buyar kabeh pelayananku. Iki cuman satu iki, gak ada kuncinya. Lah hari ini Anda harus paham. Kalau Tuhan menutup pintu, Anda menghadapi masalah yang banyak. Tuhan menghendaki Anda mengambil kunci untuk membuka pintu-pintu yang tertutup itu, saudara. Ada kalanya Tuhan akan membuka pintu bagi Anda. Kalau Anda dan saya mengetuk pintu, kalau pintu itu tetap tertutup, ketukan terus. Tidak ada yang lain. Dan Tuhan ingin Anda menggunakan kunci untuk membukanya. Ketika Anda ngambil kunci-kunci untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, membuka pintu mujizat, membuka pintu terobosan, di sana Tuhan akan meningkatkan bobot kerohanian kita, akan meningkatkan kedewasaan rohani kita. Saudara.
Itulah kenapa saya paling santai setelah sharing-sharing sama Brandon, saya ngomong. Suatu hari nanti kamu akan paham, nak. Arti nakal tuh kayak apa. Anakku nakal, tak marah-marahi loh. Kamu belum tahu, karena kamu belum punya anak. Walaupun kamu marah, tapi kamu sayang sama dia. Kamu nggak tahu Tuhan tuh sayang sama kamu. Coba bayangkan, ngurus visa 1 hari beres, yang lain loh. Ada yang ditolak, ada yang mengini, ada yang menguno. Saya review sama Bu Minarni, mau ngurus visa itu harus punya saldo mengendap 770 juta, tidak boleh dipakai 3 bulan. Duit dari mana? Bangun gereja, pengeluaran banyak, proyek banyak, uang muter terus. Tapi untuk kamu Tuhan kasih spesial, aneh kan? Itulah kenapa kalau Anda merasa Anda sedang gak sanggup dan gak ada pintu yang lain yang dibuka, Tuhan ingin Anda duduk di bawah kakinya dan minta sama dia kuncinya, saudara. Bukan terus Hana pernah ke rumah Tuhan lagi, saudara. Tuhan-Tuhanan cuy, loh ya buyar kabeh, selesai, saudara. Percuma ikut Yesus, percuma. Loh yang percuma tuh yang mana? Supaya kita tuh dewasa, gak cuma minta-minta saja, saudara. Kita dididik untuk bisa melangkah bersama dengan Dia. Ulangan 28 ayat 12 ngomong apa? Ulangan 28 ayat 12 ngomong apa? Tuhan akan membuka bagimu, apa saudara? Perbendaharaannya yang melimpah. Karena buntu Anda gak mikiri kelompok strategi A, strategi B, strategi C. Pokoknya aku nemu pejabat iki, menemui iki, aku tak ngutang kene, melakukan iki, pokoknya wakeh. Tapi ditutup kabeh, buntu kabeh, gak bisa. Hana datang ke rumah Tuhan tetap dan nangis, saudara, dan tidak mau makan. Belajar di kitab Ulangan yang sama, 12 dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Ya, Nil, apa saudara? Langit tembaga dibuka untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Kalau Anda berdoa, ya Anda pasti ingat ini pasti ngenteni masa saja sih. Masa itu apa? Waktu. Tunggu waktu aja. Jangan terus mutung, saudara. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati apa, saudara? Segala pekerjaanmu. Ngerjake iki dikasih omset sama Tuhan. Ngerjake ini dibuka jalan. Lho ket biyen rak buka-buka. Kenapa usia sekian pas aku wis rodok rak begitu mengejar berkat, aku mulai mengejar Tuhan, aku sudah mikir duniawi, aku hanya pengen setia sama Tuhan, kok malah dibuka kabeh jalannya. Karena Tuhan sudah melihat Anda sudah dewasa. Hatimu bukan di uang lagi. Hatimu bukan di jodoh lagi. Wis menikah aku ora urusan Tuhan. Wis apapun yang terjadi aku sama kamu Tuhan, aku enggak mikiri dunia. Lu malah dibuka, cekrek, aneh, saudara. Memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itulah kenapa kehendak Tuhan itu adalah semua orang yang Anda kasihi bertobat. Yang paham katakan yes. Semua orang Anda kasihi, keluarga Anda, pasangan hidup Anda, anak cucu Anda, mereka harus bertobat. Percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu Anda disembuhkan dari segala penyakit. Kalau sampai Anda sudah berdoa bukannya sembuh malah sakit, malah mati, itu sudah pasti kehendak Tuhan. Yang setuju katakan yes. Enggak usah dipikirkan, saudara. Ya sedih, Anda ya tahu saya juga nangis kok. Waktu papa saya meninggal, mama saya meninggal, saya juga nangis. Sampai rumah tanya istri saya, gak nodan gak nangis dewe saya. Ya tapi ya berusaha belajar.
Karena Tuhan tuh enggak ngasih penyakit, Tuhan inginnya menyembuhkan, tapi jalan satu-satunya untuk orang ini lewat meninggal. Baru ketemu Tuhan, rumahnya sudah jadi. Kehendak Tuhan itu apa? Anda menikah, bangun keluarga yang diberkati. Siapa di tempat ini masih jomblo, angkat tangan. Ada masih jomblo? Saya cuma ngasih contoh loh, bukan jomblo, bukan. Inginnya ya menikah, keluarga yang mau diberkati dan melayani Tuhan. Tapi kalau Anda ngawur disuruh do kabeh. Wes pokoknya kayak gelem aku ra, iki lho aku lumayan lho aku iki. Tabunganku sekian juta, rumahku itu mewah kan. Mau enggak? Ora gelem aku. Loh, mau toh, please dong. Aduh. Bagi saya nek ana wong konsultasi pernikahan tak delok iki ketoke rak jodoh. Saya ada tanya sama istri saya sudah ngomong tuh bukan jodohmu. Nekat Saudara. Ben kali ndelok to kayak gede-gede gini. Wis dikandani aku dua iki bukan jodohnya. Tetap nekat ya wis aku menang to. Kalau memang Tuhan ingin hatimu full, layani Dia. Itulah kenapa bagi Anda yang jomblo sampai seumur hidup ya nggak ada masalah. Anda kan mempelainya Tuhan, yang paham katakan yes. Apa sih kehendak Tuhan? Anda mengalami kemerdekaan keuangan. Yang mau katakan yes. Siapa yang mau kemerdekaan keuangan angkat tangan? Oke, yang mau, yang nggak mau angkat tangan. Soalnya hanya tidak ada beberapa yang belum angkat tangan, Saudara. Tak ulangi lagi. Saya tidak lihat Anda. Siapa yang mau memerdekakan keuangan angkat tangan yang tinggi. Udah, amin. Tuhan yang tahu loh ya, itu aku loh, aku merem. Dah? Oke. Apa yang Tuhan inginkan? Anda bebas dari kecanduan narkoba. Bebas dari alkohol, kecanduan pornografi. Anda bebas dari stres. Anda bebas dari depresi mental, Saudara. Mental illness, ketoke waras, ngomongke soal keluarga, tapi keluargane dhewe hancur. Mengadakan parenting kepada anak-anak, lawong dhewe anake wae ora iso diatur. Itu berarti ada sesuatu yang sakit. Buahnya kan ketahuan. Saat Tuhan menutup pintu, Tuhan ingin Anda mengerti. Apabila Anda dapat membuka pintu itu dengan kunci-kunci yang Tuhan punya, dampaknya akan sangat besar bagi masa depan hidup Anda sendiri. Bahkan gak cuma untuk masa depan hidup Anda sendiri, Saudara. Anda akan membuka dampak yang luar biasa, mengubah dunia di sekeliling kita, yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, Saudara. Makanya kalau hidup Anda itu merasa pintunya masih tertutup, Anda harusnya nggak usah kecewa. Lu nangis-nangis kayak Hana, rapopo, sudah nangis itu enggak apa-apa. Tapi jangan kecewa, jangan marah, jangan putus asa di depan pintu yang tertutup. Tapi sebaliknya, hari ini saya mengajak Anda nih ya. Kita sudah mulai 27 tahun bersama GBL Ampere Tengah Raya. Harusnya Anda harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, Saudara. Amin. Itulah kenapa mari kita lihat kunci yang pertama yang Anda paham dari kisah tadi. Kunci yang pertama baca yang keras. Hana berdoa, Saudara. Doa itu sangat penting. Berdoa itu komunikasi dan mengungkapkan isi pikiran dan isi hati kita kepada Tuhan. Saat kita berdoa, kita buka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tuhan ingin mendengarkan suara kita. Suara kita itulah suara hatinya kita. Saudara. Mari kita lihat 1 Samuel pertama ayat 9 dan 10. 1 Samuel pertama ayat 9 dan 10 baca yang keras 2-3. Pada suatu kali ada Imam Eli di sana, betul? Duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10.
Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, Anda pikir cuma Hana? Enggak. Anda baca Alkitab. Daud juga terkadang berseru kepada Tuhan. Berteriak, berseru kepada Tuhan. Tapi ada kalanya Daud gak cuma berseru, ada kalanya Daud menangis di hadapan Tuhan. Ya enggak apa-apa. Saat Anda tuh pedih di hati, tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan, hanya bisa nangis, Anda boleh kok nangis di hadapan Tuhan. Saya tidak malu kok nangis di mimbar, nangis di depan umum, saya tidak malu. Anda boleh kok nangis seperti Hana, saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu bisa mendengarkan perkataan kita walaupun cuma keluarnya tangisan. Tuhan bisa mengerti tangisan Anda. Ingat baik-baik, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Netes air mata ono bahasanya, hebat kan? Hebat. Ada enggak rasul sama nabi yang ngomong bebanmu iku lepasen? Serahkan ke tanganku, bebanmu serahkan. Rasul dan nabi apapun agamanya, ada yang berani ngomong gitu? Tak ganti kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang bebannya ringan. Ada rasul sama nabi ngomong ngono? Ora ono. Cuman Yesus Kristus, enggak cuma nabi bos, tapi Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju katakan yes. Tuhan bisa mengerti kok bahasa tetesan air mata. Kenapa Hana tidak berdoa di rumah saja? Oh, sekarang kan lagi ngetren. Ndonga kok ning gereja mbek nangis-nangis. Ngisin-ngisini goblok. Kabeh wong ngerti nek kowe iki duwe masalah nangis-nangis nang gereja. Nek nangis-nangis ki aja ning gereja, ning omah wae. Ada yang kayak gitu angkat tangan? Ada? Ada? Enggak ada, Pak. Cuman mesem-mesem. Saya enggak ngomong, Pak, tak WA. Kowe engko nek lunga gereja sik men nangis meneh ra? Ya ketoke yo. Wis ora nang gereja. Pertanyaan saya simpel sih. Kenapa Hana tidak berdoa di rumahnya saja? Kenapa Hana tidak berdoa di kebun atau di taman? Kan nggak ada orang. Kenapa Hana berdoa dan pergi ke rumah Tuhan? Ayo jawaban. Ada yang bisa jawab? Maka mata-mata mulai melengos kabeh. Ada aku ndelok motor di malang ini. Hana pergi berdoa ke rumah Tuhan karena di sana ada hadirat Tuhan. Di sana ada Imam Eli. Ada hambanya. Hana tuh ke sana karena dia lihat ada hamba Tuhan di sana. Di sana ada firman Tuhan yang berkuasa untuk melakukan mukjizat dan memberikan terobosan dalam hidupnya. Yang hari ini paham, katakan amin. Yang mau amin dan mendapatkan mukjizat dan terobosan dalam hidupnya, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Di rumah Tuhan, Hana mendapatkan perkataan firman Tuhan melalui Imam Eli. Ngomong kiri kanannya, nek stres, lo kok menang kabeh lho. Nek banyak masalah, lunga rumah Tuhan, didengarkan firman-Nya. Kalau sebelah Anda enggak ada karena bangkunya kosong, berarti Anda harus paham, ditekani. Jangan-jangan neng omah nangis. Do you understand?
Kok nangis to Pak? Wong aku ndelok dari luar kota kabeh wingi kan Jumat to Pak, Pak Isra Mi'raj. Oh iya ya liburan ya ora masuk akal. Ora apa-apa. Kalau Anda lihat dia nggak pernah datang lagi di WA, masih hidup? Yo isih to ya. Oh ya Pak, kuwi cuman guyon kan kowe guyu. Masalah aku ora barbar aku kok. Masalah kuwi terus. Terus pengen nangis nang taman, nang goa, Gunung Merapi, nang ndi? Yo nang omah to isin aku iki. Kowe tak ngandani firmane minggu iki tak ngandani. Apa firmane? Nek nangis iki nang tempat ibadah. Rungokke firman ana hadirat Tuhan, maka pas kowe nangis dijawab Tuhan. Nek kowe ngumpet sing ana Mickey Mouse. Nangis gerut-gerut iku sing ngene. Oh wong edan nangis-nangis dhewe, malah mangani makanan Anda semuanya. Di rumah Tuhan, Hana mendapatkan perkataan firman Tuhan melalui Imam Eli, hambanya. Lalu ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Di GP Lamtera tuh saya berdoa walaupun Anda tuh dapat firman Tuhan banyak, tapi nek iso aja obesitas lah saudara. Saya aja mengeringkan badan masa Anda nanti tambah firman, tambah kenyang diberkati terus obesitas kabeh. Saya memberikan contoh kepada Anda, nek Anda tambah lemu toh, mungkin tentokna aku sing suwe. Waduh aku isin ya. Lu gembalane wetenge sakmene kok edan ndak. Istri saya tuh bolak-balik ngomong loh. Kowe nek di sebelah ke Ivan kok ketoke padha wisan kok. Waduh. Berarti aku gering yo. Loh wetengmu entek. Loh bangga loh Saudara. Bangga enggak Saudara? Bangga? Anda bangga? Anda bangga? Anda bangga? Jangan cuma bangga, wani piro Saudara? Artinya wani piro Pak? Bayar harga Pak. Orang stres ujung-ujungnya loh kok mana kabeh lho? Orang kalau stres ujung-ujungnya makan. Betul ya? Betul kan? Orang marah ujung-ujungnya makan. Banyak masalah belum terjawab ujung-ujungnya makan. Pertanyaan saya nih ya. Saya panggil catering, saya kasih makanan banyak. Anda habiskan, masalahmu selesai enggak? Enggak. Anda malah obesitas. Selesai masalahnya atau nambah masalah baru? Loh, kok menang kabeh lho? Selesai masalah atau nambah masalah baru? Nambah masalah baru, Pak. Hana setelah dapat perkataan firman Tuhan, dia baru mau makan. Mukanya enggak muram. Tuhan ingat kepada Hana. Maka Tuhan membuka kandungan Hana dan memberi seorang anak laki-laki. Hana menamai anak itu siapa? Samuel. Tak beritahu enggak cuma Samuel yang dikasih. Hana total dengan Samuel punya 6 anak saudara. Padahal kandungannya ditutup. Enggak cuma 1 yang dikasih. 6. Artinya apa? Anda mintanya 1, Tuhan mau ngasih 6 kali lipat. 6 kali lipat itu 600%, Pak. Anda mintanya 1, Tuhan ngasih 6. Ngomong kiri kanannya. Kita minta tuh cuman kecil, 1/6-nya saja. Yang paham katakan yes. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, saya percaya karena banyak yang saya mau detailkan, saya percaya pasti nggak selesai. Tapi kalau ke susu-susu juga percuma. Kita juga tidak dikejar Belanda, ya kan? Tapi Anda pahami satu demi satu, nanti pas komsel bersama Anda hadir, nanti hari Minggu depan saya bahas lagi, pagi dan sore, Anda pahami benar-benar. Jangan pernah mau tercuri, karena kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, baca yang keras. Hana berpuasa. Siapa yang 3 minggu saya membawakan selamat pagi sahabat tentang menahan diri, mempertahankan berkat, dan Anda memutuskan berpuasa, angkat tangan. Ora ono, luar biasa. Haleluya. Bapak marah Pak? Ora tuh yang ngapain marah gendeng kowe.
Mari kita baca 1 Samuel 1 ayat 7 sampai 8, Saudara. 1 Samuel 1 ayat 7 sampai 8. Baca yang keras. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Tahun ke tahun, minggu ini ke rumah Tuhan, minggu depan ke rumah Tuhan enggak? Ke rumah Tuhan, minggu depannya lagi ke rumah Tuhan. Bertahun-tahun, Pak. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Seminggu, rong minggu, telung minggu, atau bertahun-tahun. Siapa yang puasanya sanggup bertahun-tahun, angkat tangan. Maka jauh sekali pandanganku dan tidak kulihat satupun. Ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pertanyaannya itu harus Anda jawab. Kenapa harus berpuasa? Kita berpuasa dan pasti menjadi lapar. Yang paham katakan yes. Bukan masuk surga, menjadi lapar. Saya menyuruh memberikan respon kepada Anda supaya Anda itu merespon berpuasa. Itu jadi lapar, tapi bukan untuk masuk surga, Saudara. Karena masuk surga itu adalah karena kita taat kepada Tuhan, setia sampai akhir kepada Yesus. Kita puasa dan jadi lapar. Oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Kita berpuasa dan jadi lapar buat apa, Pak? Wong kita terima kasih karunia dari Tuhan Yesus, ngapain berpuasa? Jawabannya karena kita merespon. Karena kita diselamatkan, karena kita telah dibenarkan menungso salah. Saya masih ingat minggu lalu saya ngomong apa? Kalau manusia itu baik, kamu baik sama saya, aku bisa lebih baik sama kamu. Minimal kebaikanku sama dengan kebaikanmu kepada saya, itu manusia. Kalau iblis kamu baik kepada saya, berarti kamu jadi jongosku, tak entei kowe. Kowe wis menyembah aku, wis baik mbak aku, enggak iya aku kemenyan, dupo dan segala macam kenyembah aku, tak habisi kamu habis ini. Tak jadikan budak, anak cucumu tak idak-idak, itu iblis, Saudara. Kalau Alkitab Anda bersalah ataupun Anda benar, Alkitab berkata Tuhan tetap mengasihi kita. Kita berpuasa karena kita telah dibenarkan, padahal enggak ada satupun di antara kita yang benar. Karena kita telah dibebaskan dari hukuman kekal di neraka. Karena kita telah menerima hukuman kekal, tapi dibatalkan jadi hidup kekal. Coba Anda baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10, baca yang keras. 2, 3. Sebab karena apa? Anugerah. Terus? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Terus? Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan apa Saudara? Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lah Anda sudah dikasih kerjaan, sudah disiapkan, kok golek kerjaan sing rak karo-karuan. Kenapa kita berpuasa? Coba baca Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Anda ketemu iblis, coba Anda lihat film di bioskop. Isinya horor kabeh. Kemarin saya lihat di bioskop ada film Alas Roban. Wah. Brand ngenteni mama enggak kayak training ki awake dhewe garing Brand. Daripada ngliati Brandon makan terus aku susu kan pengen terus ya. Waduh. Enak ya Ben ya? Oh enak Pak. Waduh lah kaloriku wis entek Brand. Saya mampir nang bioskop. Isine film horor kabeh. Beden guyang-guyu. Takjak nonton film Alas Roban Saudara. Pancet ae film ngene we. Iya Pak ya.
Cuma beda kemasan ya. Iya, film santai cara ngalahke ngene, film iki cara ngene iki, film iki malah wonge mati gara-gara kena setane alas roban. Iku nek dalam Yesus gampang berentak gebyuri minyak urapan nek kapanane lak beres. Jadi ngene biskop iki kita malah guyu-guyu. Alah ngono ya wedi, coba sound systemnya dicilikke. Horor kan yang paling ngeri kan cuma sound systemnya, sudah betul ya. Coba cilikke, kan ra ono apa-apane. Lho, dandan koyo ngono. Jadi nonton film horor malah guyu-guyu, dan guyu-guyu. Orang Semarang tuh kayak gitu Pak ya. Lho, ora Semarang, Indonesia, Friend. Isine mesti kabeh. Padahal ngelakene gampang Pak yo, gampang banget. Membunuh waktu supaya ketemu mamanya sore, saudara. Tapi jangan coba-coba ngusir penguasa alas roban kalau Anda tidak berdoa dan berpuasa, saudara. Mari ini tak jamin Anda poso kabeh mari ini kan. Salah satu cara meningkatkan bobot kerohanian adalah siapa yang pengen bobotnya dinaikkan. Bukan berat badan, kerohanian. Ada? Oke. Yang mau tak kasih tahu. Berdoa disertai dengan berpuasa. Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Makna rohaninya berpuasa meningkatkan urapan kuasa Roh Kudus. Minyakilah kepalamu karena kita memuji dan menyembah Tuhan, ada karunia roh, saudara. Meningkatkan karakter Kristus. Kita menjadi wajah kita terpancar. Kemarin waktu acara Natalan Perwil, waktu saya memberikan salam kepada Pak Nathan ngomong, aku mau ngomong sama kamu, Gustaf. Apa Pak Nathan? Waktu tadi di atas mimbar kan pengurusnya kan di atas mimbar, kan saya kan duduknya nomor 2 dari depan, nomor 2 apa 3 lupa saya. Wajahmu bersinar, kamu sekarang itu tak lihat tuh kayak Joko ya. Hah? Puji Tuhan Pak Nathan guyu. Aneh loh, kamu tuh kok bisa bersinar ya loh. Puji Tuhan Pak Nathan, itu karena Tuhan. Saudara saya beritahu, kenapa itu terjadi? Ya bukan karena kita, nggak ada yang dibanggakan, karena Tuhan. Yang paham katakan yes. Itulah kenapa ingat Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tapi engkau sendiri tidak, apa saudara? Tidak meminta pinjaman. Coba kita baca 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Dikatakan apa? Bila mana aku Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku hanya besar, itu artinya Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, baca yang keras, terjadilah. Betul? Enggak kan? Baca yang berikutnya apa? Dan umatku yang di atas, yang atasnya namaku disebut, apa saudara? Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saat Tuhan membuka langit, Tuhan memberikan kita kuasa untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Orang jahat itu kalau enggak dipanggil Tuhan untuk balik ya enggak bisa. Berapa kali Anda ngomong, wong carane salah, sombonge koyo ngono, dalam dunia hitam kok diterus-teruske. Kenapa ora gelem balik? Padahal lu mau gereja lho. Lah ya walaupun ke gereja nek dia enggak betul-betul merendahkan hatinya dia berdoa dan berpuasa, cuman sekedar aku ki KTP-ne Kristen maka lu mau gereja, tetap jahat. Ya selesai saudara. Saat Tuhan membuka langit, memberikan kita kuasa untuk balik dari jalan-jalan jahat, Tuhan mengampuni dosa kita, itu Tuhan kita. Tuhan memulihkan hidup kita. Saat kita berpuasa, Anda mengambil keputusan untuk menyingkirkan kekuasaan tubuh biologis.
Anda yang tadinya mendikte keputusan dan mendikte tingkah laku. Pokoknya aku jangan diatur. Aku gelem ngene ya ngene, ora usah ngatur-ngatur. Itu kekuasaan tubuh biologis, Saudara. Akeh masalah ngerti ra? Aku main nyemil, memangan aku. Aku pengen makan ini, aku pengen pergi sana. Nggak usah ngelarang, nggak usah ngelarang saya. Wah. Saat kita berpuasa, merendahkan hati, Anda ngambil keputusan untuk menyingkirkan kekuasaan tubuh biologis kita. Pikiran, perasaan, kehendak yang berkuasa, keduniawian, kedagingannya berkuasa kental, disingkirkan. Apabila kita tidak menghentikan kebiasaan dan tingkah laku kita didikte oleh keinginan tubuh biologis, maka kita akan hidup seperti binatang buas yang tingkah lakunya didikte oleh tubuh biologisnya. Puasa berperan untuk melatih menumbuhkan buah roh yang bernama kasih, kesabaran, dan penguasaan diri. Kalau kita punya penguasaan diri, ada sesuatu dalam diri kita yang dapat kita kuasai. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang harusnya tidak melakukan yang Tuhan tidak suka, tapi karena sudah bisa dihandle sama tubuhnya yang mendikte, malah Anda melakukan banyak hal yang Tuhan harusnya ngomong ini, ojo mbok lakukno nang, ojo mbok lakukno, karena kita nggak tahu kan, karena kita nggak puasa, nggak berdoa, dilakukno kabeh. Mazmur 35 ayat 13. Tim pujian maju ke depan. Kita akan lanjutkan nanti hari Selasa 6:30 dan minggu depan kita lanjutkan. Ayat terakhir Mazmur 35 ayat 13, baca yang keras. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Berikutnya, aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Sebenarnya pagi ini Anda sudah punya sebuah kunci yang gampang. Kalau Anda di awal tahun ini tahu, aku ngerti kunci ini di awal ini. Gak ada yang lain, aku harus terus ada di rumah Tuhan. Mendengarkan firman-Nya, melakukannya, dan pagi ini aku diarahkan untuk berpuasa. Masih ada waktu, saudara. Ini masih awal tahun, Anda punya waktu yang panjang. Kalau kita hanya suka komplain di gereja, siapapun hamba Tuhan yang khotbah, komplain. Siapapun yang melayani, dari doorkeeper, shalom, komplain. Doorkeepernya kurang mesem. Makanya Anda jangan komplain kalau wajah Anda itu wajah ramah. Karena wajah ramah selalu jadi minimal doorkeeper. Siapa yang dulu jadi tim bagian terima persembahan, angkat tangan. Jangan tersinggung. Lebih baik wajah preman, tapi hati roman. Betul saudara? Betul kan? Enggak semua orang, Pak. Tuhan tuh tahu wajah-wajah kita. Tuhan tuh tahu. Melayani tamborin. Memang gerakan Anda bisa luwes kok. Ngapain nang gereja? Aku rentok apa nang gereja? Iki pertanda Anda tidak lapar. Sehingga Anda tidak dapat apa-apa, saudara. Kalau Anda lapar sama Tuhan toh, kalau Anda lapar sama Tuhan, Anda akan menarik urapan Tuhan dalam pujian yang Anda nyanyikan, saudara. Dalam penyembahan yang kita lakukan, Anda dipuaskan oleh hadiratnya. Saya selalu ngene, kapan yo ketemu ambil Bapak Ibu lagi ya? Ada banyak yang Tuhan ingin sampaikan. Kapan ya aku ketemu lagi ya? Tak sampai no. Anda akan menarik urapan kesembuhan dan mujizat dalam hidup Anda. Saya dapat cerita dari Bu Leli. Mana Bu Leli? Bu Leli sana. Cerita sama istri saya kalau Bu Leli itu jatuh, betul Ibu ya? Pas malam tahun baru ya kelihatannya ya. Setelah diantara itu ya, tanggal 4 Januari ya. Jatuh di kamar mandi ya Bu ya.
di kamar ya, di depan kamar, untung ada anaknya, cucu ya, ditolong, untung pen yang dulu pernah dipasang waktu patah tuh nggak apa-apa Bu ya. Loh sampai sini, sampai sekarang. Ke gereja aja pakai ada banyak alasan untuk beli ngomong, lah aku lu ngoker, burung meneh aku diterke iki, terke ku pak peda motor pesen kene mulai nganggo iki meneh. Wis padha wae ning omah online kan ya bisa loh. Tapi nyatanya datang enggak pernah absen. Kalau Anda lapar akan Tuhan, Anda akan menarik urapan dalam pujian Anda. Anda tarik urapannya dengan pujian dan penyembahan kita. Anda dipuaskan dalam hadiratnya. Anda akan menarik urapan kesembuhan, menarik mujizat dalam hidup kita. Anda akan memakan dan menjadi puas perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang mau katakan yes. Bangkit diri sama-sama. Saya ingin Anda betul-betul memuji dan menyembah Dia setiap kali Anda ada di gereja, saudara. Jangan pernah Anda menyepelekan, Tuhan tuh apa dengar suaraku ya. Tuhan gak cuma dengar, saudara. Tuhan menjawab doamu yang paham, katakan yes. Satu pujian, silakan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Pagi hari ini rohmu melonjak, saudara. Tuhan, tak pikir cuman aku yang berpikir bahwa Engkau seakan-akan tidak menjawab doa. Saya pikir Engkau jahat padaku, Tuhan. Aku wis pelayanan, aku wis berdoa, tapi Kau belum jawab satu doaku yang itu yang paling penting dalam hidupku. Tapi saat aku memutuskan untuk tetap setia sama Tuhan dan ke gereja, kasih aku firman tentang Hana yang bertahun-tahun nangis dan puasa, tidak mau makan. Dan aku akhirnya tahu Hana gak cuma dikasih satu anak, padahal kandungannya tertutup. Tapi Tuhan kasih 6 anak, saudara. Hari ini Anda menyesal dalam hati ngomong, ngerti yo ngono, aku akan terus on fire sama Tuhan. Tahu begitu, aku tidak akan pernah lagi bersungut-sungut sama Tuhan. Tahu begitu, aku akan all out sama Tuhan, mati-matian sama Tuhan. Kalau itu yang menjadi sebuah komitmen yang tiba-tiba Roh Kudus munculkan dalam hatimu sangat kuat, angkat tanganmu tinggi-tinggi, izinkan saya berdoa, saudara. Bapak, hambamu berdoa untuk tangan-tangan terangkat yang Kau inginkan, untuk hatinya terus melekat kepadamu ya Bapak.
untuk terus setia akan panggilan-Mu dalam hatinya, dalam kehidupannya. Kau pegang kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun gendernya, berapapun usianya di tempat ini, mereka mau komitmen buat Tuhan. Mereka mau terus Tuhan untuk terus akan setia ke tempat ibadah seperti Hana. Mendengarkan firman yang keluar dari mulut-mulut para hamba Tuhan yang Kau suruh Tuhan. Mereka mau taat dan setia, dan kami tahu pada saat kunci-kunci itu mereka pegang, mereka membukakan semua pintu mujizat yang daripada-Mu. Semua pintu tertutup Kau bukakan di dalam nama Yesus. Dan sebelum selesai, mari kita doa. Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman sepekan. Doa pagi pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 4:30 pagi, di ruang ibadah. Worship Prayer Center. Setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam, di ruang ibadah. Bapak Ibu juga tetap bisa menyembah Tuhan melalui YouTube GBI Lamtera. Sebelum kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah raya, mari hadir dalam ibadah online. Selamat pagi sahabat. Setiap hari Sabtu, pukul 5 pagi, di YouTube GBI Lamtera. Mari, bagi seluruh anak muda, hadir dalam ibadah Youth. Setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, di ruang ibadah. Kami juga mengundang adik-adik Lamtera untuk berkumpul bersekutu bersama. Ibadah Abil dan Teens setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Ibadah online dimulai pada pukul 7.15 pagi melalui YouTube GBI Lamtera. Selanjutnya ibadah onsite dilakukan pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang ibadah. GBI Lamtera juga menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pukul 9 pagi sampai 3 sore atau melalui hotline 087 832 253 032. Kami juga mendukung program UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja gbi.lamtera.semarang. Setelah itu, beri hashtag bersama GBI Lamtera. Komsel bersama. Selasa, 20 Januari pukul 6:30 malam. Onsite di ruang ibadah. Dengan tema berjalan tanpa membuktikan apapun. Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Bisa mengangkat tangannya. Puji Tuhan semua jemaat yang setia. Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan. Anda tanya kepada Tuhan, berapa yang harus kita persembahkan? Saatnya kita menyembah Tuhan dengan harta kita. Hari Selasa, ingat ada apa saudara? Komsel bersama. Nanti akan diingatkan lagi di grup WA. Kalau Anda belum tergabung dengan grup WA GBI Lamtera Tengah Raya, misalnya Anda di WBI atau grup jemaat ataupun apapun, Anda bisa minta di-add oleh masing-masing koordinator. Karena begitu Anda masuk di grup salah satu GBI Lamtera Tengah Raya, Anda akan mendapatkan informasi dari pastoral secara rutin, baik baca Alkitab tiap hari dan bahkan sampai PPT Firman Tuhan setiap hari Minggu yang kita terima.
Mari kita angkat tangan kita untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Kita bisa melakukan dengan scan QR code dan juga dengan transfer, ataupun Anda bisa memberikan dengan amplop persembahan. Bapak, ini tangan-tangan terangkat. Kami mengucap syukur sampai hari ini Kau berikan kami waktu untuk kami bisa hidup dalam kesehatan kami, dalam keberkat-Mu Tuhan, dalam segala sesuatu untuk kami bisa bekerja, bisa berkomunitas dan segala macamnya. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan untuk kami bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu ini awal tahun 2026, kami tidak mau lagi guyonan, tidak mau lagi tidak serius kepada Tuhan, dan ajari hamba-Mu ini Tuhan, Gustav Iskandar, untuk selalu mengingat akan kasih-Mu Tuhan, sehingga setiap kali hamba-Mu melayani Tuhan, baik dengan tubuh, jiwa, dan roh hamba-Mu, dan juga berkat yang sudah Kau percayakan pada hamba-Mu, hamba-Mu tidak akan pernah melakukan dengan seala kadarnya, tapi dengan sepenuh hati dan yang terbaik daripada kami semuanya. Dan biarlah Tuhan segala yang kami tabur, apapun yang kami persembahkan, disucikan dan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berguna untuk semua pekerjaan Tuhan, dan kami punya iman Kau akan memberikan pertumbuhan dan memberikan berlipat-lipat kali ganda. Dan sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Tuhan, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, ada panah yang terbang di waktu siang, ada penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Dan kita semua yang dibentuk, dikasihi, dicintai, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Biarlah semua orang yang terus tiap hari merenungkan firman Tuhan dan melakukannya pagi, siang, dan malam, maka sampai kapanpun Anda disebut sebagai orang-orang berbahagia. God bless you all.